Aku masih ingat dengan jelas malam itu. Malam ketika seluruh keluargaku berkumpul di ruang makan rumah orang tuaku, dan aku duduk di ujung meja. Seperti biasa, seolah kehadiranku tidak pernah benar-benar dihitung. Mereka semua berbicara dengan suara keras, tertawa, berdebat tentang bisnis keluarga, tentang siapa yang memberikan kontribusi terbesar, siapa yang paling berjasa. Dan aku hanya duduk diam, mendengarkan, berharap mungkin kali ini seseorang akan menanyakan pendapatku, akan melihatku sebagai bagian dari mereka. Tapi tidak pernah. Sampai kakakku, dengan nada meremehkan yang sudah terlalu sering kudengar, berkata dengan keras, "Untuk apa kita mengundang dia? Dia tidak berguna. Sama sekali tidak memberikan apa-apa untuk keluarga ini." Dan yang lebih menyakitkan, tidak ada yang membantahnya. Tidak ada yang membela. Bahkan ibuku hanya diam, dan ayahku justru mengangguk setuju. Malam itu, aku pulang dengan hati yang hancur berkeping-keping. Tapi aku sudah membuat keputusan. Keesokan harinya, aku akan menghilang dari hidup mereka. Dan biarkan mereka merasakan sendiri apa artinya kehilangan orang yang mereka anggap tidak berguna. Kalau kamu penasaran bagaimana keluargaku bereaksi ketika aku benar-benar menghilang dan apa yang terjadi setelahnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena cerita ini akan membuatmu menangis dan tersenyum di saat yang bersamaan. Namaku Clara. Aku anak tengah dari 3 bersaudara. Kakakku, Vincent, adalah anak emas keluarga. Dia sukses, kaya, memiliki bisnis sendiri, dan selalu menjadi pusat perhatian di setiap pertemuan keluarga. Adikku, Melissa, adalah putri kesayangan yang cantik, pandai, dan selalu mendapat apa yang dia inginkan. Dan aku hanya Clara. Clara yang biasa-biasa saja. Clara yang bekerja sebagai guru di sekolah kecil dengan gaji pas-pasan. Clara yang tidak pernah menikah, tidak punya pencapaian yang bisa dibanggakan di mata keluarga, dan tidak pernah dianggap cukup baik untuk duduk sejajar dengan mereka. Selama bertahun-tahun, aku mencoba. Sungguh, aku mencoba untuk membuat mereka bangga. Aku selalu datang saat ada acara keluarga, selalu membantu ketika ada yang membutuhkan, selalu ada saat mereka butuh seseorang untuk disalahkan atau dijadikan bahan lelucon. Aku menerima semuanya dengan senyum, berharap suatu hari mereka akan melihatku dengan cara yang berbeda. Tapi malam itu, malam di rapat keluarga itu, sesuatu di dalam diriku patah. Ketika kakakku mengatakan aku tidak berguna, dan tidak ada satupun dari mereka yang membela, aku menyadari sesuatu yang menyakitkan. Mereka tidak akan pernah menghargaiku, tidak peduli apa yang kulakukan. Aku pulang malam itu dengan mata berkaca-kaca. Tapi aku tidak menangis. Aku sudah terlalu lelah untuk menangis. Aku duduk di sofa apartemen kecilku, menatap ponselku, melihat grup keluarga yang penuh dengan pesan-pesan mereka yang ceria, seolah tidak ada yang salah dengan apa yang baru saja terjadi. Tidak ada yang mengirimiku pesan. Tidak ada yang menelepon untuk meminta maaf. Tidak ada yang peduli. Dan disitulah aku memutuskan. Aku akan pergi. Aku akan menghilang dari kehidupan mereka dan membiarkan mereka melanjutkan hidup tanpa orang yang tidak berguna ini. Keesokan harinya, aku bangun pagi-pagi sekali. Aku mematikan ponselku, mengemas beberapa pakaian, mengambil tabungan yang kusimpan selama bertahun-tahun, dan meninggalkan apartemenku. Aku tidak memberitahu siapapun. Aku tidak meninggalkan catatan. Aku hanya pergi. Aku naik bus menuju kota kecil di pinggiran, tempat yang jauh dari hiruk-pikuk, tempat di mana tidak ada yang mengenalku, dan aku bisa memulai dari awal tanpa beban ekspektasi keluarga yang selalu menghancurkanku. Hari-hari pertama terasa aneh. Aku tinggal di penginapan sederhana, berjalan-jalan di pasar lokal, makan di warung kecil, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Tidak ada yang mengkritikku, tidak ada yang meremehkanku, tidak ada yang membandingkanku dengan kakak atau adikku. Aku hanya Clara, seorang wanita biasa yang mencoba menemukan kedamaian. Tapi meskipun aku merasa bebas, ada bagian kecil di hatiku yang masih berharap, masih bertanya-tanya, apakah mereka menyadari aku hilang? Apakah mereka mencari?
Apakah ada satu orang saja yang peduli? Ternyata, ya. Tapi tidak dengan cara yang kukira. 3 hari setelah aku pergi, ponselku yang sudah kumatikan itu kunyalakan sebentar hanya untuk mengecek apakah ada hal penting. Dan di situ, ratusan panggilan tak terjawab, puluhan pesan di grup keluarga, pesan pribadi dari ibuku, dari ayahku, bahkan dari Vincent dan Melissa. Awalnya aku pikir mereka khawatir tentangku, tapi saat ku baca pesan-pesan itu, hatiku kembali sakit. Clara, di mana kamu? Kami butuh kamu menandatangani dokumen untuk properti nenek. Clara, tolong jawab telepon. Ada urusan penting soal warisan. Kenapa kamu hilang sekarang? Ini waktu yang tidak tepat. Tidak ada yang bertanya apakah aku baik-baik saja. Tidak ada yang mengatakan mereka merindukanku. Semua hanya tentang kepentingan mereka. Tentang dokumen, tentang uang, tentang hal-hal yang mereka butuhkan dariku. Aku mematikan ponsel lagi, kali ini dengan perasaan campur aduk antara marah dan sedih. Aku tahu aku harus tegas, tapi bagian kecil dariku masih berharap ada satu orang yang benar-benar peduli padaku, bukan pada apa yang bisa kulakukan untuk mereka. Seminggu berlalu. Aku mulai bekerja di toko bunga kecil milik seorang wanita tua bernama Bu Sari. Dia baik, hangat, dan tidak pernah bertanya terlalu banyak tentang masa laluku. Aku merasa nyaman di sana, dikelilingi oleh bunga-bunga yang indah, melayani pelanggan yang ramah. Hidupku sederhana, tapi tenang. Tidak ada drama, tidak ada tuntutan, tidak ada perasaan tidak berguna. Untuk pertama kalinya, aku merasa diriku berharga, meskipun hanya karena aku bisa merangkai bunga dengan indah atau membuat pelanggan tersenyum. Tapi tunggu dulu, karena yang terjadi selanjutnya benar-benar mengubah segalanya. Kalau kamu ingin tahu kelanjutan cerita ini dan bagaimana keluargaku akhirnya menyadari kesalahan mereka, pastikan kamu sudah subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, karena endingnya akan membuatmu terkejut. Suatu sore, saat aku sedang merangkai buket untuk pesanan pernikahan, seseorang masuk ke toko. Aku menoleh dan hampir menjatuhkan gunting yang kupegang. Itu ibuku. Wajahnya terlihat lelah, matanya sembab, dan dia menatapku dengan ekspresi yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Penyesalan. Kami berdiri dalam keheningan selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Akhirnya, ibuku yang memecah kesunyian. Clara, aku mencarimu kemana-mana. Suaranya bergetar. Tolong, kembalilah. Aku salah. Aku ingin marah. Aku ingin berteriak dan mengatakan betapa sakitnya diperlakukan seperti tidak berarti. Tapi yang keluar hanya suara pelanku yang penuh dengan kelelahan emosional. Ibu datang ke sini untuk apa? Untuk memintaku menandatangani dokumen lagi. Ibuku menggeleng cepat. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tidak, Clara. Aku datang karena aku merindukanmu. Karena aku baru sadar betapa bodohnya kami. Betapa kejamnya kami memperlakukanmu. Setelah kamu pergi, rumah terasa kosong. Bukan karena kamu tidak ada untuk membantu dengan dokumen atau urusan keluarga, tapi karena kamu benar-benar tidak ada. Kami baru menyadari seberapa banyak yang kamu lakukan untuk kami, seberapa sering kamu ada di saat kami butuh, dan betapa kami tidak pernah berterima kasih. Aku merasakan dadaku sesak. Bagian dariku ingin mempercayai kata-katanya, tapi luka yang sudah bertahun-tahun tidak mudah sembuh hanya dengan permintaan maaf. Kenapa sekarang, Bu? Kenapa baru sekarang ibu menyadarinya? Ibuku melangkah lebih dekat. Tangannya gemetar saat dia meraih tanganku. Karena kami kehilanganmu. Clara, Vincent dan Melissa juga mencarimu. Mereka menyesal. Ayahmu sakit sejak kamu pergi. Stres karena khawatir dan merasa bersalah. Kami semua menyadari betapa pentingnya kamu bagi keluarga ini. Bukan karena apa yang kamu berikan secara materi, tapi karena kamu adalah hati dari keluarga kami. Kamu yang selalu ada, yang selalu sabar, yang selalu peduli meskipun kami tidak pernah menghargainya. Air mataku mulai jatuh tanpa bisa kutahan. Aku menarik tanganku perlahan. Tapi aku sudah terluka, Bu. Berkali-kali.
Dan malam itu, ketika Vincent bilang aku tidak berguna dan tidak ada yang membantah, aku merasa aku benar-benar tidak berarti bagi kalian. Ibuku menangis lebih keras. Aku tahu, dan aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri untuk itu. Kami semua salah, Clara. Dan aku tidak memintamu untuk langsung memaafkan kami. Tapi tolong, berikan kami kesempatan untuk memperbaikinya. Kembalilah, atau setidaknya, jangan putuskan hubungan dengan kami selamanya. Aku berdiri di sana, terdiam, hati dan pikiranku berkonflik hebat. Bagian dariku ingin memeluk ibuku dan pulang, tapi bagian lain takut akan terluka lagi. Takut ini hanya permintaan maaf sementara dan semuanya akan kembali seperti semula. Bu Sari, yang mendengar percakapan kami dari belakang, menghampiri dengan lembut. Dia menepuk bahuku dan berkata, "Clara, keputusan ada di tanganmu. Tapi ingat, memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah memberi dirimu sendiri kesempatan untuk tidak terus membawa beban itu." Aku menatap ibuku, lalu ke Bu Sari, lalu kembali ke ibuku. Akhirnya aku menghela napas panjang. Aku butuh waktu, Bu. Aku tidak bisa langsung pulang dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi aku akan berpikir tentang ini. Ibuku mengangguk, meskipun terlihat kecewa. Aku mengerti. Aku akan menunggu. Clara, kami semua akan menunggu. Dan aku ingin kamu tahu, kamu berharga. Kamu selalu berharga. Setelah ibuku pergi, aku duduk di kursi belakang toko, merasa lelah secara emosional tapi juga sedikit lega. Untuk pertama kalinya, aku mendengar kata-kata yang selama ini ingin ku dengar. Tapi apakah itu cukup? Apakah aku siap untuk kembali? 2 minggu berlalu. Aku terus bekerja di toko bunga, tapi ponselku mulai kusimpan dengan status aktif. Ibuku mengirim pesan setiap hari, bukan untuk menuntut atau meminta apa-apa, tapi hanya untuk mengatakan hal-hal sederhana seperti, "Aku makan di restoran favoritmu hari ini dan mengingatkanku padamu," atau "Ayahmu bertanya tentangmu setiap hari." Vincent bahkan mengirim pesan panjang, meminta maaf atas kata-katanya dan mengakui betapa egoisnya dia selama ini. Melissa juga, dengan cara yang lebih emosional, mengatakan dia baru menyadari betapa banyak aku lakukan untuknya selama ini tanpa pernah dia ucapkan terima kasih. Perlahan, tapi pasti, hati yang keras ini mulai melunak. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku melihat usaha mereka yang tulus. Mereka tidak hanya meminta maaf dengan kata-kata, tapi mereka mencoba membuktikannya. Vincent bahkan datang ke kota kecil ini untuk menemuiku secara langsung, membawa bunga dan air mata yang jarang sekali kulihat darinya. "Clara, aku minta maaf. Aku sudah jadi kakak yang buruk. Aku terlalu fokus pada kesuksesanku sendiri sampai tidak melihat betapa berharganya kamu. Tolong, maafkan aku." Melihatnya seperti itu, Vincent yang selalu bangga dan tidak pernah menunjukkan kelemahan, membuatku menangis juga. Aku memeluknya dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, kami benar-benar merasa seperti kakak adik. Dan sekarang, aku ingin kamu tetap di sini sampai akhir, karena keputusan yang aku buat selanjutnya akan mengejutkanmu. Jangan lupa like video ini dan bagikan ke teman-temanmu yang mungkin pernah merasa tidak dihargai oleh keluarga mereka sendiri. Setelah sebulan, aku memutuskan untuk pulang, tapi bukan untuk tinggal secara permanen. Aku membuat perjanjian dengan diriku sendiri dan dengan keluargaku. Aku akan pulang, tapi aku tetap akan menjaga batasan dan akan terus tinggal di apartemenku sendiri. Aku tidak akan membiarkan diriku kembali menjadi orang yang diabaikan dan diremehkan. Dan yang mengejutkan, mereka semua setuju. Mereka menghormati keputusanku dan berjanji untuk berubah. Saat aku tiba di rumah orang tuaku untuk makan malam bersama, suasananya sangat berbeda. Mereka semua menyambutku dengan pelukan hangat, dengan senyum tulus, dan untuk pertama kalinya, aku duduk bukan di ujung meja, tapi di tengah. Ayahku, yang biasanya diam saja, berdiri dan berkata, "Clara, aku minta maaf. Aku seharusnya melindungimu, bukan diam saja saat kamu disakiti. Terima kasih sudah mau pulang." Kami makan malam dengan suasana yang penuh kehangatan,
tertawa bersama, dan berbagi cerita. Tidak ada perdebatan tentang bisnis, tidak ada kompetisi, hanya keluarga yang mencoba untuk saling mengenal lebih baik. Dan meskipun luka di hatiku tidak sepenuhnya sembuh, aku merasakan sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Harapan. Minggu-minggu berikutnya, hubungan kami terus membaik. Vincent mulai mengajakku terlibat dalam diskusi bisnisnya, bukan karena dia butuh bantuanku, tapi karena dia menghargai pendapatku. Melissa sering datang ke apartemenku, hanya untuk mengobrol dan menghabiskan waktu bersama, sesuatu yang tidak pernah kami lakukan sebelumnya. Ibuku dan ayahku juga lebih perhatian, menelepon tidak hanya untuk meminta sesuatu, tapi untuk bertanya kabarku. Dan aku belajar untuk memaafkan. Bukan karena apa yang mereka lakukan benar, tapi karena aku tidak ingin terus membawa beban kebencian dan kekecewaan. Memaafkan memberi aku kebebasan, memberi aku kedamaian yang selama ini ku cari. Aku juga belajar untuk menghargai diriku sendiri, untuk tidak lagi mencari validasi dari orang lain, bahkan dari keluargaku sendiri. Aku cukup apa adanya, dan itu yang paling penting. Suatu hari, saat kami berkumpul lagi di rumah orang tuaku untuk acara ulang tahun ayahku, Vincent berdiri dan mengangkat gelasnya. Aku ingin mengucapkan sesuatu. Clara, terima kasih sudah kembali. Terima kasih sudah memberi kami kesempatan kedua. Kami tidak akan menyia-nyiakannya. Kamu bukan hanya berguna, kamu adalah hati dari keluarga ini, dan kami baru menyadari itu saat kamu pergi. Kami mencintaimu. Semua orang bertepuk tangan, dan aku merasakan air mata kebahagiaan mengalir. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar dilihat, dihargai, dan dicintai oleh keluargaku. Perjalanan ini tidak mudah, dan lukanya mungkin tidak akan sepenuhnya hilang, tapi kami sedang dalam proses penyembuhan bersama. Dan itu sudah lebih dari cukup. Jadi, itulah ceritaku. Cerita tentang bagaimana aku dianggap tidak berguna oleh keluargaku sendiri, bagaimana aku memutuskan untuk menghilang, dan bagaimana kepergianku justru membuat mereka menyadari nilai dan arti kehadiranku. Kalau kamu pernah merasa tidak dihargai, ingatlah, nilai dirimu tidak ditentukan oleh pendapat orang lain, bahkan keluargamu sendiri. Kamu berharga apa adanya. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Tinggalkan komentar di bawah tentang pengalamanmu atau apa yang kamu rasakan setelah mendengar cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tapi cerita ini belum sepenuhnya berakhir di sana. Beberapa bulan setelah kami mulai memperbaiki hubungan, aku mendapat kabar yang mengejutkan. Bu Sari, pemilik toko bunga tempat aku bekerja di kota kecil itu, jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Dia tidak punya keluarga, dan tokonya terancam tutup. Aku merasa sangat bersedih mendengar kabar ini, karena Bu Sari sudah seperti ibu kedua bagiku, orang yang menerimaku tanpa syarat saat aku dalam kondisi terpuruk. Tanpa berpikir panjang, aku memutuskan untuk kembali ke kota kecil itu untuk merawat Bu Sari dan mengelola tokonya sementara dia dalam perawatan. Aku memberitahu keluargaku tentang keputusanku, dan respon mereka membuatku hampir tidak percaya. Vincent langsung menawarkan untuk membantu biaya pengobatan Bu Sari sepenuhnya. Clara, kamu sudah melakukan banyak untuk kami. Sekarang biarkan kami membantumu membantu orang yang berjasa untukmu, katanya dengan tulus. Melissa memutuskan untuk ikut denganku ke kota kecil itu selama seminggu untuk membantu di toko bunga, meskipun dia tidak pernah melakukan pekerjaan manual sebelumnya. Ibuku mengepak makanan dan kebutuhan untuk Bu Sari, sementara ayahku menghubungi dokter terbaiknya untuk memastikan Bu Sari mendapat perawatan yang layak. Melihat keluargaku bekerja sama seperti ini, benar-benar mendukungku tanpa pamrih, membuatku menyadari bahwa perubahan mereka bukan hanya kata-kata kosong. Mereka benar-benar berubah, dan mereka membuktikannya melalui tindakan nyata. Selama di kota kecil itu, Melissa dan aku menjadi sangat dekat. Dia bekerja keras di toko bunga, belajar merangkai bunga dariku, melayani pelanggan dengan senyuman meskipun tangannya lecet-lecet. Suatu malam, saat kami duduk di teras penginapan sambil minum teh hangat, Melissa berkata dengan suara lirih, "Clara,
Aku iri padamu. Aku menoleh dengan bingung. Iri? Kenapa? Dia tersenyum sedih. Karena kamu tahu siapa dirimu. Kamu hidup dengan caramu sendiri. Tidak peduli apa kata orang. Sementara aku selalu hidup sesuai ekspektasi orang lain. Selalu berusaha menjadi sempurna di mata keluarga. Tapi aku tidak pernah bahagia. Kamu lebih berani dariku. Dan aku baru menyadarinya sekarang. Kami berpelukan malam itu, dan untuk pertama kalinya, aku merasa memiliki saudara perempuan yang benar-benar mengerti dan mencintaiku. Bu Sari akhirnya pulih setelah 2 minggu dirawat, dan dia sangat terharu melihat bagaimana keluargaku membantu. Dia memelukku dengan erat dan berbisik, "Kamu memiliki keluarga yang baik, Clara. Mereka mungkin pernah salah, tapi mereka mencintaimu dengan cara mereka sendiri. Jangan pernah lupakan itu." Kata-katanya menyentuh hatiku, dan aku menyadari bahwa Bu Sari benar. Keluargaku tidak sempurna. Mereka pernah menyakitiku dengan sangat dalam, tapi mereka juga manusia yang bisa belajar dan berubah. Dan yang paling penting, mereka berusaha untuk menjadi lebih baik, dan itu sudah cukup bagiku. Ketika aku kembali ke kota besar, ada kejutan menungguku. Vincent mengadakan acara kecil di kantornya, dan dia mengumumkan sesuatu yang membuatku terkejut. Dia mendirikan sebuah yayasan pendidikan untuk anak-anak kurang mampu, dan dia menamainya Yayasan Clara, sebagai bentuk penghargaan atas dediksiku sebagai guru dan sebagai permintaan maaf atas semua yang telah terjadi. Aku ingin semua orang tahu bahwa adikku, Clara, adalah orang yang paling berharga dalam hidupku. Dia mengajarkanku arti ketulusan, kesabaran, dan cinta tanpa syarat, kata Vincent di depan semua karyawan dan rekan bisnisnya. Aku tidak bisa menahan air mata kebahagiaan. Ini bukan tentang yayasan atau pengakuan publik, tapi tentang bagaimana kakakku yang dulunya meremehkanku sekarang bangga dan menghargaiku di depan semua orang. Ayahku, yang kondisi kesehatannya sudah membaik, memanggil kami semua untuk rapat keluarga lagi, kali ini dengan suasana yang sangat berbeda. Dia duduk di kepala meja seperti biasa, tapi kali ini dia meminta aku duduk di sebelahnya. "Clara, aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal telah mengabaikanmu selama ini. Aku terlalu fokus pada kesuksesan materi sampai lupa bahwa keluarga adalah tentang cinta dan dukungan, bukan tentang siapa yang paling sukses. Aku ingin mengubah wasiatku. Aku ingin kamu menjadi penjaga amanat keluarga ini, karena kamu satu-satunya yang benar-benar mengerti arti keluarga." Aku menggelengkan kepala perlahan. "Ayah, aku tidak butuh warisan atau posisi apapun. Yang aku butuhkan adalah keluarga yang saling mencintai dan menghargai. Dan sekarang aku sudah mendapatkannya." Ayahku tersenyum dengan mata berkaca-kaca dan memelukku erat. Sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sejak aku kecil. Hari ini, setahun setelah malam itu ketika aku dianggap tidak berguna, kehidupanku berubah total. Aku masih bekerja sebagai guru, karena itulah pasionku. Tapi sekarang aku juga terlibat dalam yayasan yang didirikan Vincent, mengajar anak-anak kurang mampu dan memberikan mereka kesempatan yang sama seperti yang lain. Hubunganku dengan keluarga tidak sempurna. Kami masih kadang berdebat dan tidak selalu sepakat. Tapi sekarang ada rasa hormat, ada cinta, dan ada pengertian yang tidak pernah ada sebelumnya. Melissa sekarang menjadi sahabat terbaikku. Kami sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan saling mendukung. Vincent tidak lagi menjadi kakak yang arogan, tapi menjadi pelindung yang selalu ada untukku. Dan orang tuaku, mereka belajar untuk mendengarkan, untuk tidak menghakimi, dan untuk menunjukkan kasih sayang mereka dengan lebih terbuka. Pengalaman ini mengajarkanku banyak hal. Pertama, bahwa menghilang bukanlah pelarian, tapi kadang-kadang adalah cara untuk membuat orang lain menyadari nilai kita. Kedua, memaafkan bukanlah tanda kelemahan, tapi tanda kekuatan dan kedewasaan. Ketiga, dan yang paling penting, nilai diri kita tidak ditentukan oleh pendapat orang lain, bahkan keluarga kita sendiri. Kita berharga karena kita ada, karena kita manusia yang memiliki perasaan, mimpi, dan hak untuk dihormati. Dan akhirnya, keluarga memang tidak sempurna. Mereka bisa menyakiti kita dengan sangat dalam, tapi ketika mereka benar-benar ingin berubah dan memperbaiki kesalahan mereka,
Memberikan kesempatan kedua adalah hadiah terindah yang bisa kita berikan, bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena pada akhirnya, hidup ini terlalu singkat untuk terus membawa dendam dan kebencian. Lebih baik kita pilih untuk mencintai, memaafkan, dan berjalan bersama menuju masa depan yang lebih baik.